Menjadi manusia hidup, saya percaya bahwa ini adalah suatu pilihan yang Tuhan berikan kepada manusia. Dan kita tahu bahwa pada waktu kita hidup, kita memiliki berbagai macam resiko, terutama resiko untuk menjadi tua. Nah, hari ini kita mau belajar tentang anti-aging. Bagaimana manusia bisa tetap awet muda supaya tidak terjadi penuaan dini gitu. Ini menarik sekali khususnya buat para ibu, tapi juga buat para bapak yang kepingin istrinya awet muda dan tidak membuat kantong Anda bolong. Anda boleh stay tune bersama-sama dengan kami dalam Good News program hari ini. Ya, pemirsa sekalian, menampilkan Good News program bersama dengan kami, saya Daniel Hendrota dan juga istri saya, Debbie Katarina. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa setia dari Good News program. Jangan lupa bahwa Good News program dapat Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Dan jangan lupa untuk juga subscribe di channel YouTube kami serta di Facebook dari Anugrah Ministries. Okay. Pemirsa, kalau ada di antara Anda yang memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian, atau melalui email di doa@anugrah.net. Nah, hari ini kita akan menampilkan seorang narasumber yang sudah tidak asing lagi buat kita, yang heboh, yaitu Dr. Bambang Susanto. Oleh karena itu kita akan menyaksikan cuplikan yang satu ini. Umur boleh saja bertambah, namun kondisi tubuh bisa saja tetap bugar seperti muda. Pengetahuan mengenai anti-aging sangat diperlukan, bukan supaya Anda terlihat awet muda, namun juga untuk mencegah dari penyakit degeneratif seperti stroke, diabetes, dan penyakit jantung. Dalam Good News program episode anti-aging, di studio telah hadir seorang narasumber yang tidak asing lagi, yaitu Dr. Bambang Susanto. Dr. Bambang Susanto merupakan seorang pakar dalam bidang anti-aging. Dr. Bambang akan membahas mengenai tindakan dan langkah yang dapat kita lakukan untuk melakukan perbaikan dan meremajakan fungsi tubuh, sehingga kita dapat terhindar dari penyakit yang timbul akibat penuaan. Penasaran dengan tips agar awet muda luar dan dalam? Jangan kemana-mana, perbincangan selengkapnya hanya di Good News program. Saya udah olahraga teratur, Pak, tapi berat badan saya makin nambah. Ya jelas aja olahraganya badminton malam. Setelah malam pulang jam 10. Berbicara tentang anti-aging, tidak ada orang yang ingin jadi tua, kata banyak orang. Tetapi kita tahu bahwa proses penuaan ini adalah, saya dapat katakan bahwa suatu hal yang tidak bisa manusia pilih. Nah, oleh karena itu kita akan langsung tanya kepada pakarnya. Hari ini di tengah-tengah kita telah hadir seorang narasumber, yaitu Dr. Bambang Susanto. Silakan, Dek. Shalom, dokter. Shalom. Welcome Selamat back. datang kembali di Good News program. Terima kasih sudah datang lagi di Good News program. Kami sangat diberkati dan banyak orang diberkati dengan tayangan yang episode yang lalu. Ya, oke, silakan, Dek. Nah, dokter mau tanya dulu, Dok. Andai kata ya manusia tuh nggak usah menua gitu kan, tetap muda terus gitu kan, lebih menyenangkan gitu loh, Dok. Kenapa sih kok manusia tuh harus menjadi tua? Ya, kita bisa bahas ini dari dua sisi ya. Sebetulnya manusia itu diciptakan untuk sebuah kekekalan. Kita bahas dulu dari sebagai umat yang beragama tentunya, nanti kita akan bahas dari secara medis. Manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Betul. Jadi kenapa manusia sampai hari ini kemudian memiliki kemampuan untuk terus membangun, kemudian memiliki inovasi-inovasi untuk hal-hal yang hebat? Ya. Karena manusia itu ada nafas kehidupan Tuhan yang ditaruh di dalam dia. Ya. Dan tujuan manusia itu diciptakan adalah di dalam Kejadian pertama itu dikatakan, maka Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah, diciptakan laki-laki dan perempuan supaya mereka berkuasa. Betul. Nah, kata-kata berkuasa inilah yang Tuhan taruh. Jadi keinginan manusia untuk mencari sebuah kekuasaan dan yang positif ya, untuk melawan segala sesuatu yang rusak, yang buruk itu ada dalam kehidupan manusia. Nah, mengapa manusia menjadi tua?
Yang pertama, ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, kemudian manusia itu otomatis nggak bisa lagi hidup selama-lamanya. Tuhan katakan bahwa manusia akan mengalami kematian. Nah, kita bahas dulu di dalam segi medis. Nah, kalau kematian otomatis di dalam dunia nyata itu sebuah kepastian. Kematian itu timbul akibat proses penuaan daripada sel-sel. Nah, kenapa sel-sel bisa menua? Ada orang yang bisa mati atau proses penuaannya begitu cepat, ada yang melambat, berbeda. Saya lihat ada 5 hal yang harus kita perhatikan di dalam mempengaruhi proses penuaan. Yang pertama adalah lifestyle, gaya hidup. Bekerja, bagaimana dia kemudian atau lifestyle yang ngerokok atau tidak, kemudian bagaimana lingkungannya, itu gaya hidupnya, lifestyle. Kemudian ada food dan water, jenis makanan apa yang dia makan, kemudian apakah minum airnya cukup atau tidak, berapa banyak yang dia minum, itu nanti kita akan bahas. Kemudian exercise, olahraga. Olahraga ini sangat dibutuhkan untuk mengganti sel-sel otot yang sudah tua dan rusak, kemudian juga olahraga dibutuhkan untuk membuang racun. Ya, salah satu proses detox yang dari badan melalui keringat kita tentunya. Yang keempat, food supplement. Food supplement ini yang kerap kali dilupakan oleh orang-orang timur. Buat mereka berkata, saya ini sehat, untuk apa minum vitamin? Food supplement. Padahal vitamin itu bukan untuk orang sakit. Vitamin itu untuk kesehatan, untuk mencegah. Ya, yang kelima adalah bagaimana kita memanage stres, ini yang paling penting, atau relax. Oh, jadi ada hubungannya dengan stres juga nih. Wah, itu nanti yang paling banyak penyebabnya. Jadi kita akan bicara masalah 5 ini, berbicara tentang anti-aging. Iya. Jadi good. anti-aging itu bukan hanya masalah kedokteran, tetapi ini begitu luas, kita sebut dengan holistic medicine makanya. Tetapi kan dok, banyak sekali cara cepat menuju anti tua. Ya. Banyak orang menuju ke Korea Selatan sekarang kiblatnya. Kalau dulu ke Amerika Serikat, sekarang ke Korea Selatan. Gimana dok ini dok? Itu kan hanya yang dilihat doang. Kalau kita mau ngomong anti-aging sebenarnya adalah prosesnya harus dari dalam. Baru keluar. Kalau luar sih gampang, kita bisa kecilin, kita bisa permak ya, dok. Tetapi yang di dalamnya ini bagaimana? Kalau di dokter dalamnya juga bisa kropos melakukan ya itu tetap ya? kropos ya, dok. Jadi kalau luarnya udah dipermak-permak, dalamnya kropos, tetap kropos gitu kan ya. Karena sebagus apapun dibagusin, dikencangkan kulit muka kita, itu hanya tahan berapa lama. Ketika gaya hidup kita minum air, makanan nggak bagus, akhirnya dia akan, kulit akan kendur lagi. Makanya harus ada konsep nih. Ya, saudara nanti bisa belajar sedikit. Saya tahu ini sebuah topik yang sangat luas, tapi saya coba membahas dari dasar-dasarnya. Tapi banyak orang-orang yang tidak mengerti akan hal ini. Mereka istilahnya punya uang begitu banyak gitu ya, dan mereka cari orang-orang siapa yang bisa membantu mereka untuk celing gitu ya, masuk ke kamar operasi, kemudian lama nggak ketemu 3 bulan gitu ya, mereka menghilang dari peredaran 3 bulan kemudian pangling gitu ya. Gimana dok ini dok? Kan ini kan cepat saji gitu istilahnya kan. Itu jadi gini, bidang anti-aging itu ada 2. Ada yang dilakukan non medis atau naturals, dan ada yang medis. Yang tadi Pak Daniel katakan itu semuanya dilakukan medis. Termasuk botox kah, kemudian body shaping kah, injeksi kurus kah, kemudian facelift, straightening sekarang dengan benang dan lain-lain, itu yang medis. Termasuk stem cell tuh, dok. Stem cell itu juga medis, tapi ada yang secara alami. Contoh, mulai dari bangun tidur, kalau kita mau mulai program anti-aging simple. Saya selalu mulai bangun tidur itu biasanya saya biasakan minum air putih. Oh, jus. Oh, jus. Jadi bukan minum air putih dulu? Ya, jus, perut kosong. Jus yang paling bagus. Kenapa sebelum makan? Karena kita harus belajar prinsip dasar siklus kehidupan manusia. Ilmu kedokteran berkembang terus. Orang dulu berkata, kita harus sarapan seperti seorang raja. Makan siang seperti seorang pengemis atau apa begitu ya. Makan malamnya kemudian seperti seorang biasa. Banyak orang yang berfokus kepada makan pagi. Nah, padahal siklus kehidupan manusia ada 3. 8 jam pertama dari jam 3 pagi sampai jam 11 siang kira-kira. Itu adalah fase pembuangan. Kenapa di fase pembuangan? Karena kita kan numpukkan makanan racun yang dari kemarin daging terjadi pembusukan terus dibuang. Jadi tidak perlu makan banyak-banyak. Kalau pagi? Pagi. Minum air putih kalau memang nggak bisa minum jus, itu untuk supaya buang air besarnya ke belakang lancar. Dan itu mempengaruhi pH atau keasaman dan kebasahan struktur kimia dari badan. Nah, orang kenapa jarang buang air atau susah buang air? Karena pH-nya itu asam. Oh, jadi kalau keasaman tinggi, maka yang terjadi sembelitnya itu terjadi. Karena konstruksi ususnya kurang. Bisa dibuat basah, simple dengan buah.
Oke. Nah, kemudian dari siang sekitar jam 12-an sampai 8 jam lagi, sampai jam 7 ya, jam 11 sampai jam 7, itu fase penyerapan. Saudara boleh makan di situ banyak bagi yang mau gemuk. 11 pagi sampai 7 malam. Iya, tapi kalau mau yang kurus hati-hati makan di daerah ini, karena fase penyerapan banyak ini. Oh, jadi Oke. jadi penyerapan terutama Iya, adalah iya. makan siang. justru. Siang, kalau siang mau kurus ya makan buah lah siang. Gitu. Kalau pagi ya bisa seharian makan buah, tapi ada energinya. Nah, kemudian malam itu dari jam 7 sampai jam 3 lagi itu fase istirahat. Oke. Nah, kalau kita mengerti konsep ini, tentunya kita akan sangat hati-hati mengelola apa yang kita apa makan. yang kita makan. Tapi kalau orang makan malam banyak itu jadi gemuk gak juga? Ah, kenapa? Itu kan fase istirahat. Istirahat. Metabolismenya tentunya lambat. Udah Kalau nggak metabolismenya kebakar lambat, ya. artinya pembakarannya kan otomatis melambat. Berkurang. Akhirnya banyak lemaknya. Disimpan sebagai fat. Oke. Iya. Sedangkan kalau siang silakan makan yang banyak begitu. Karena Kan digunakan untuk aktivitas, energi. untuk energi seperti itu. Iya, Nah, makanya ada orang-orang yang berkata gini ke klinik saya udah olahraga teratur Pak, tapi berat badan saya makin nambah. Ya jelas aja olahraganya badminton malam. Setelah malam pulang jam 10, makannya banyak. Itu kan fase istirahat. Iya. Oke, jadi harus mengerti ini dulu. Mengerti konsep itunya dulu tuh ya, Iya. siklusnya. Ini ya, Oke, jadi kita akan take a break dulu Ya. ya. Kita silakan, akan Dek. lanjut setelah break. Nah, pemirsa, belajar sesuatu kan? Ingin belajar lebih banyak? Tetap stay tune bersama kami hanya di Good News Program. makanya kenapa para pria harus menabur apa yang baik. Amin. Ya. Dengan menabur apa yang baik dikandung sama wanita. Kita membahas tentang anti-aging di Good News Program. Hari ini menarik sekali, saya semangat belajar. Tentunya kaum ibu, kaum hawa juga tertarik untuk belajar kan ya. Karena wanita itu rela sekali mengeluarkan banyak uang pakai ini, pakai itu. Nah, hari ini Dokter Bambang mau memberitahukan pada kita cara alamiahnya. Ya, dokter tadi sudah bagikan 5 poin ya. Yang pertama, gaya Lifestyle. hidup, lifestyle. Ya. What about the lifestyle, Dok? Oke. Gaya hidup itu ada berhubungannya dengan pola tidur, cara kita kemudian bekerja, lingkungan, dan lain-lain, pola makan, dan sekalian. Itu sebetulnya sesuatu yang sangat luas. Nah, biasanya lifestyle ini tergantung dengan mindset. Nah, orang-orang yang di dalam kehidupannya, gaya hidupnya itu mementingkan kesehatan, dia sangat berhati-hati sekali dengan jam istirahatnya, jam bekerjanya, kemudian dia atur baik-baik siklus kehidupannya. Tentunya lingkungannya juga dia harus jaga baik-baik. Seperti misalnya nih, contoh kalau kayak saya begini, saya akan cenderung menghindari tempat-tempat yang smoking area tentunya. Walaupun perokok pasif itu salah satu anti-aging yang paling simpel. Kemudian makan buah, misalnya itu sebuah lifestyle. Jadi udah bukan lagi sebuah kemewahan, tapi memang itu seperti itu. Bagaimana dengan pola tidur? Tidurnya harus bagaimana? Tidur yang normal untuk orang dewasa sih rata-rata antara 6 sampai 8 jam ya. 7 jam juga bisa. Karena banyak saya lihat hari-hari ini orang yang proses penuaannya makin cepat itu karena pola tidurnya kurang. Kurang jam tidurnya. Kurang jam tidurnya, 2 jam, 3 jam karena tuntutan kerjaan dan lain-lain. Ya, jadi memang normal jam tidur itu sekitar 6 sampai 8 jam. Itu yang normal. Seharusnya seperti itu. Dan apakah memang harus sebelum jam 11 tidurnya, Dok? Tergantung. Jadi begini, ada sebuah hormon yang namanya mempengaruhi rasa kantuk kita, namanya melatonin. Melatonin itu paling tinggi, dia ada di sekitar jam 9, jam 10. Tapi kalau itu didiamin nanti nggak ngantuk lagi. Nggak ngantuk lagi. Gitu. Nah, lifestyle juga sekarang nih banyak media. Bisa-bisa gitu ya di tempat tidur bacaan Facebook 2 jam, 3 jam, kelar-kelar. Nah, itu lifestyle. Ya, disiplinkan diri kita lah. Kalau udah ada di tempat tidur, handphone mungkin disingkirkan atau dibuang ke tempat sampah. Besok diambil lagi. Nah, kemudian bisa bicara dengan istri. Itu salah satu gaya hidup yang bisa membuat umur kita lebih panjang. Oh, I see. Komunikasi. Itu kan salah satu membuat istri dan suami tetap Itu bonding juga. Ya, itu bonding juga. Dan kalau misalnya siang ngantuk itu juga bukan melatonin. Kalau siang ngantuk itu ada efeknya habis makan siang. Namanya efek Loven. Ketika kita selesai makan, darah terkumpul semua di daerah pencernaan. Yang di otak sebagian besar turun ke bawah. Makanya kenapa orang kalau siang itu habis makan suka ngopi.
Oke. Karena supaya kafein itu membuat sebagian besar darah yang di sini naik ke atas lagi. Dia vasokonstriksi pembuluh darah. Tapi kalau siang misalnya ngantuk di bawah tidur siang gitu boleh power nap gitu? Saya nggak bilang itu tidak sehat, tetapi kalau di kantor ya jelas lah itu berbahaya. Sekarang kan ada beberapa teori di negara maju seperti Jepang gitu ya, mereka melakukan beberapa hal di kantor-kantor disediakan waktu power nap 20 menit. Iya, cuman telungkup di atas mejanya gitu, Dok. Itu ternyata membuat efektivitas daripada beberapa orang lebih bagus lagi. Ini misalnya. tingkat pengertian ini yang harus ditanamkan mungkin ke perusahaan. Jadi boleh juga. Kadang-kadang orang istirahat digunakan malah buat main Facebook untuk media. Nah itu kan kedisiplinan juga. Jadi kalau memang di saat yang seperti itu bisa dilakukan tindakan seperti itu, beristirahat sebentar aja, quality time ya, untuk kita bisa istirahat. Itu sangat bagus sekali. Jadi kalau memang memungkinkan itu akan lebih bagus lagi. Kalau zaman dulu kan enak, Dok. Semua toko tutup. Kalau siang gitu ya, jam 1 sampai jam 5 sore tutup, jam 6 buka lagi. Tapi jam sekarang kan nggak bisa. Apalagi di kota besar seperti di Jakarta. Satu hal yang saya mau tambahkan ya. Orang tuh kreativitas justru akan meningkat ketika dia dalam kondisi tenang, rileks. Makanya penemuan-penemuan besar itu terjadi. Contoh misalnya penemuan gaya gravitasi bumi, penemuan-penemuan pesawat terbang, penemuan-penemuan kemudian Thomas Alva Edison itu ketika dia sedang melamun. Oh, jadi melamun boleh? Ketika bukan melamun yang ini ya, maksudnya dia kita rileks, gelombang otaknya tuh di bawah santai. Itu sebagian besar nanti yang ada adalah gelombang delta kalau tidak salah ya. Nah, ketika gelombang dia santai seperti itu, malah nanti timbul kreativitas. Kreativitas itu akan terjadi sebagian besar kita temukan buat orang-orang justru dalam kondisi santai. Makanya kenapa Google, perusahaan-perusahaan startup mereka menciptakan sebuah lingkungan kerja yang ada meja biliarnya, ada kolam renangnya. Wah, kalau gitu kantor kita mesti dikasih meja biliar nih. Tapi itu benar juga ya. Saya sering terinspirasi kalau lagi mandi malah, Dok. Tiba-tiba ada yang celing gitu kan. Karena lagi seger ya gitu ya. Ya, makanya temukan gaya hidup itu salah satu obat buat awet muda. Orang berpikir dengan dia bekerja dengan keras, berpikir dengan keras, maka masalahnya bisa selesai. No. Justru ketika dia santai, ketika dia dalam kondisi rileks, apalagi wanita. Buat aja hatinya wanita. senang. Nanti berarti dia harus aja istri saya shopping lebih sering. Nah, gini kalau untuk wanita, Bukan saya loh yang bilang. Wanita itu memiliki sebuah karakter anti-aging yang dikenal dengan namanya conceive, mengandung. Segala sesuatu dikandung. Kamu kasih dia satu kata-kata dibalikin satu kalimat. Kamu kasih kalimat dibalikin nanti satu paragraf. Kamu kasih satu buku. Dikasih satu butir sperma dibalikin 9 bulan satu orang anak. Nah, intinya begini. Makanya kenapa para pria harus menabur apa yang baik. Amin. Dengan menabur apa yang baik, dikandung sama wanita. Nah, ini kata Dokter Bambang loh, dengar para suami itu penting itu. Ketika kita menabur sesuatu yang baik untuk istri kita, di dalam Amsal 13 dikatakan istri yang cakap itu tangannya sangat kreatif dan kemudian dia membuat keluarganya berbahagia. Berarti suaminya luar biasa tuh pasti. Nah, itu pasti. Tapi nggak disebut di sana saya. Oh, gitu contohnya Bu Devi. Disebut. Oh, oke. Nanti setelah Amsal 31 ada kitab lanjutannya? Mazmur 1. Bahagialah orang yang itu. Kata-kata pujian itu salah satu obat anti-aging yang terbaik untuk wanita. Kamu cantik loh hari ini. Nah, dengan dipuji itu timbul rasa senang. Hormon serotoninnya keluar. Kalau enggak, tanduknya keluar. Pokoknya proses penuaan itu sebagian besar berhubungan dengan hormon manusia. I see. Jadi seperti itu ya. Nah, oke. Tadi dokter juga bicara tentang radikal bebas. Radikal bebas. Ada nggak hubungannya dengan ini semua? Sebentar Dok, jangan dibahas dulu. Kita akan take a break dulu. Supaya pemirsa sekalian nanti mendengarkan ada pengumuman-pengumuman yang lain. Oke pemirsa sekalian, kita bicara tentang anti-aging. Tidak ada satu orang pun yang kebenarannya adalah ingin jadi tua ya. Tetapi menjadi tua sebenarnya bukan juga pilihan. Dan bagaimana caranya kita mengatur kehidupan kita dengan bijak ya. Di layar televisi Anda ada nomor-nomor yang dapat Anda hubungi. Dan kami percaya bahwa acara ini akan memberkati Anda. Hanya di Good News Program. Kau puaskan jiwaku dengan kasih, kebajikan dan kemurahan selalu di seumur hidupku.
takkan kekuranganku. Kau baringkanku di padang yang berumput hijau dan air yang tenang. Kau pegang erat tanganku, kau tuntun langkah kakiku ke baitmu. Sekalipun ku berjalan melewati lembah yang gelap dan kelam, aku tidak takut dan hatiku tenang. Gadamu dan tongkatmu melindungiku. Kau mengurapiku, kau puaskan jiwaku dengan kasih-Mu. Kebajikan dan kemurahan selalu di seumur hidupku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekuranganku. Kau baringkanku di padang yang berumput hijau dan air yang tenang. Kau pegang erat tanganku, kau tuntun langkah kakiku ke baitmu. Sekalipun ku berjalan melewati lembah yang gelap dan kelam, aku tidak takut dan hatiku tenang. Gadamu dan tongkatmu melindungiku. Yeah. Kau mengurapiku, kau puaskan jiwaku dengan kasih-Mu. Kebajikan dan kemurahan selalu di seumur hidupku. Sekalipun ku berjalan melewati lembah yang gelap dan kelam, aku tidak takut dan hatiku tenang. Gadamu dan tongkatmu melindungiku. Kau mengurapiku, kau puaskan jiwaku dengan kasih-Mu. Kebajikan dan kemurahan selalu di seumur hidupku. Satu tayangan video klip yang luar biasa telah kita saksikan bersama-sama, persembahan dari Dr. Bambang. Dok, ini tadi lagunya dinyanyikan apa nih judulnya? Mazmur 23, Tuhanlah gembala yang baik. Ada pengalaman ya, nggak di dalam apa lagu ceritanya nih? Saya nggak pernah terpikir dalam hidup saya untuk menjadi seorang gembala. Jadi dokter pekerjaan yang sangat bertentangan dengan gembala. Dokter kedudukan kita sangat dihormati, nggak ada yang bisa melawan kata-kata kita ya. Misalnya kita katakan, ibu minum obat hari 3 kali, nggak ada yang bilang 2 kali boleh nggak dok? Tapi kalau jadi gembala itu in the other hands, kita harus siap menjadi keset. Bukannya menjadi gembala juga dihormati dok? Gitu ya.
lebih banyak menjadi gembala itu menjadi seorang bapak. Asik. Nah, untuk menjadi seorang bapak buat saya itu sesuatu yang sangat berharga. Nah, itu dibutuhkan hati yang untuk bisa belajar menerima kekurangan orang lain dan juga belajar untuk bisa disakiti. Wow. Dapat lagu Mazmur 23 ini Karena- ceritanya bagaimana? Saya udah mau mundur jadi gembala Udah mau mundur. karena nggak kuat. Berapa lama setelah mengembalakan? Setelah menggembalakan, karena saya jadi wakil gembala selama 14 tahun, baru kemudian 4 tahun ini saya menggembalakan. Tapi di tahun kedua, karena saya mau give up. Saya bilang, Tuhan saya nggak kuat, saya pengen fokus aja untuk menjadi seorang dokter, lebih enak jadi dokter. Tapi Tuhan tidak jawab. Tiba-tiba ada ayat yang berkata begini, kalau engkau mengasihi aku, gembalakan domba-dombaku. Jadi kata-kata kasih itu sebuah tindakan, bukan perasaan. Akhirnya sekali lagi saya lagi di piano, saya udah nangis, saya bilang saya nggak kuat Tuhan. Kemudian setelah itu timbullah Mazmur ini. Jadi Tuhan katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku nggak pernah takut bahaya. Dan Tuhan ingatkan saya bagaimana Daud ketika dia mengarang ini, dia berada dalam kesusahan. Ya, justru di tengah-tengah lembah Ya, kekelaman. hampir sebagian besar lagu yang saya karang itu ketika saya tuh berada dalam masalah. Wah, Nah, ada dan hubungannya menjadi nggak? lagu-lagu yang indah. Tadi kan dikatakan kalau orang lagi tenang, Iya. kreativitas meningkat. Ya. Tapi ada satu fenomena ini tertekan, kreativitas meningkat. Bisa ceritakan nggak secara medis? Ya, jadi kalau kita tenang harus ada jalan keluarnya. Ada orang yang dalam kondisi marah dan kecewa, kemudian dia mulai melakukan tindakan-tindakan yang Yang bodoh. destruktif, yang bodoh. Tapi kalau buat saya sudah belajar, walaupun sampai hari ini juga nggak mudah untuk mengembalikan pikiran. Ya. Karena ketika saya menghadapi masalah, saya harus duduk diam dulu. Lebih baik saya ngomong ke Tuhan. Dan saya ada di piano. Saya kalau udah kesel, saya harus ada di alat Karena musik. dia udah relax di piano. Jadi menenangkan ini. Ya, dan saya harus tahu lifestyle saya dan saya harus mengerti kalau saya dalam kondisi stres, saya harus kemana gitu. Beberapa orang mungkin memilih untuk dengerin, kalau nggak bisa main musik, Iya. ya, Ya, kan mungkin dia mungkin dengerin Dengerin musik. dengerin musik jazz atau klasik, seperti itu. gitu. Dia harus menyendiri. Saya harus ada yang namanya empty box. Empty box time. Ya. Ketika laki-laki itu dalam kondisi penuh, dia harus di-recharge lagi. Makanya anak laki kalau udah begitu, lebih baik jangan diganggu. Izinkan mereka itu dikosongkan. Istri saya sudah tahu ketika saya kalau lagi penuh, dia nggak akan ganggu. Makin cepat saya meng-empty box semua stress pikiran Ya. saya, maka semakin cepat saya akan pulih. Karena seperti handphone yang di-recharge gitu Iya, ya. Kalau di-recharge. di-recharge sambil dibuat main, akan lama nge-charge-nya ya. Iya. Tapi kalau didiemin gitu, signal Iya. semua dimatikan, nge-charge-nya cepat ya. Yang nge-charge-nya cepat. Jadi kreativitas istri sebagian besar timbul karena istri saya yang bantu juga. Wow. Puji Tuhan untuk istri yang cakap. Nah, sekarang kita mau balik ke pokok Ya. bahasan kita kan. Tadi sebelum break Daniel bahas tentang apa namanya radikal bebas, tapi itu nanti ya Dok, poin yang kelima ya. Kita save the best for last ya. Iya. Poin yang kedua adalah makanan dan minuman ya. Iya. Nah, ini dokter bisa jelaskan. Saya mau bahas dalam satu ayat Alkitab dikatakan gini, ya dalam Hosea 4 ayat 6. My people are destroyed because lack of knowledge. Umatku binasa karena ketidakpengertian pengetahuan. Ya. Banyak orang yang meremehkan pengetahuan. Pengetahuan bukan hanya firman Tuhan. Sejak 6.000 tahun yang lalu, Tuhan sudah berbicara mengatur manusia dan mengenai makanan. Contoh, manusia nggak boleh makan darah dan tidak boleh makan lemak, tidak boleh makan jeroan. Ya. Itu berbahaya. Karena ada penyebabnya. 6.000 tahun kemudian kita baru tahu kenapa darah tidak boleh dimakan. Begitu banyak penyakit yang Di dalam tertular ada di dalam darah. Ketika kita ke rumah sakit, dokter pengen mengerti penyakit kita apa. Dia akan cek darah darah. kita. Tes darah, ya. Darah itu sumber kuman, virus, bakteri, dan darah adalah tempat pembiakan kuman yang terbaik dalam dunia kedokteran. Di dalam mikrobiologi pun, kita akan membiarkan kuman-kuman itu di dalam darah. Makanya ketika manusia itu melanggar itu, contoh, kita makan ayam atau burung atau apapun yang darahnya tertahan, karena tergencet-gencet nih, Iya. di truk, kita kan nggak ngerti nih ya. Nah itu yang penyebab dari tertularnya manusia dengan flu burung. Flu itu untuk burung. Waktu dia masuk dalam badan kita, terjadilah reaksi dengan badan kita. Karena ketika darah itu kemudian binatang itu mati, darahnya langsung banyak bakteri. Bagian yang terbanyak dari bakteri dari tubuh binatang setelah dia mati dalam beberapa menit, bakteri. Ya. Darahnya itu. Darahnya Ya, itu. Makanya nggak boleh kita makan darahnya. Karena melalui bakteri itu bakteri penghancur tubuh ya, Iya. supaya bisa Bakteri dikomposing, pembusukan. pembusukan. Oh, Iya. Oke. Kita sebut dalam bahasa sehari ini kadaverin kalau di dalam mayat manusia. Kadaverin itu adalah kuman penghancur racunnya, itu penghancur. Jadi bakteri yang menghasilkan penghancuran dan kumannya itu namanya kadaverin. Ya.
Itu yang Nah, kalau orang bilang, Dok, ini sebelum ditutup kembali ke Debbie ya, kalau misalnya dipotong terus ditampung kan sudah bisa, nggak apa-apa. Apakah itu akan tetap racun itu ikut tertampung di tempat justru penampungan darahnya itu? yang tertahan yang nggak boleh. Alkitab katakan yang darahnya tertahan. Oke. Kalau dia kan matinya kegencet-gencet gitu kan, kita kan nggak pernah tahu ayam itu kan darahnya dibuang apa di ini. Nah, di beberapa tempat kan darahnya setelah ini binatang dipotong, darahnya di ini Buang. buang. Darahnya ditampung nih. Ya. Dan terus? ini yang banyak orang dimakan. nih. Oh, makan Yang darah. apa namanya dadi itu loh, Dok. Oh Ya. iya. Misalnya kalau misalnya makan di Bali juga ada, di Manado juga ada, di mana juga ada. Nah, inilah yang ditampung. Ya kita nggak anjurin dalam ilmu kedokteran. Sama juga. Sama juga. Ini Aja, apakah ini iya. juga mengandung Kan kita nggak tahu tadi bakteri ayamnya sakit penghancur apa tadi? enggak. Enggak, Iya. sama. Karena dia itu kan kita nggak ngerti pola masaknya dan yang penting pokoknya darah, pokoknya nggak boleh dimakan. Gitu. Dan saya nggak anjurkan juga. Jadi memang sebaiknya apa yang firman Tuhan tulis adalah benar. Pasti. Bahwa kita tidak boleh makan darah. Sure. Karena alasan kesehatan Ya. semestinya. Iya. Oke, good. Kita akan take a break dulu. Ya. silakan. Pemirsa, tetap stay tune bersama dengan kami. Kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Ya, banyak. Tetapi ketika vitamin itu bersatu, ya dia akan fungsinya bukannya multivit, dia melarutkan dan menghancurkan Plak-plak tadi tersebut. itu. Masih bersama kami dalam Good News Program Anti-Aging, itu bahasan kita hari ini. Langsung kembali kepada Dr. Bambang. Ya. Nah, Dok, ini kita mau masuk ke poin yang ketiga nih ya. Poin yang ketiga adalah olahraga. Ya. Dokter bisa jelaskan apa hubungannya olahraga sama anti penuaan? Oke. Biasanya dengan melalui olahraga tentunya badan kita itu kan harus mengeluarkan zat racun. Dengan kita berkeringat, otomatis racun itu keluar. Yang kedua, dengan kita berolahraga, kita sedang melatih badan kita itu untuk kembali lagi di readjustment, kita sebut itu. Nah, olahraga bukan hanya penting hanya untuk kesehatan saja, tetapi juga penting untuk sistem metabolisme badan, sistem untuk pengaturan hormon. Ya. Ya. Dengan orang berolahraga tanpa sadar, hormon dan kemudian sistem aliran darahnya kan menjadi lancar. Ya. Ketika aliran darahnya menjadi lancar, daerah-daerah atau tempat-tempat tertentu seperti otak dan daerah-daerah mana yang selama ini nggak terjangkau oleh aliran darah kan terbuka langsung. Itu aja pada prinsipnya. Dok, Dan kan dapat makanan. Ada masalah gini, Dok. Apa namanya? Pengen olahraga tapi nggak punya waktu. Itu bagaimana? Ya harus disiplin. Pengen olahraga tapi malas, gimana, Dok? Kata-kata yang bijak adalah semua orang punya waktu. Tuhan adil, 1 hari 24 jam. Ya. Yang tidak punya adalah bagaimana how to manage the time. Begitu, tidak punya kemampuan untuk mengelola waktu. Iya, betul, Ya, Dok. Seperti itu. Karena kebanyakan orang menunggu kalau dia sakit dulu baru sadar ya, Dok. Iya, di kantor pun bisa olahraga kok. Iya. Olahraga sambil renangin badan, terus jalan. Soalnya ada loh, Dok, Apalagi- orang-orang itu yang ngelihatnya di YouTube-nya atau di Instagram-nya itu tentang olahraga gitu. Seakan-akan dia sudah olahraga gini, padahal cuma Ya. ngelihat doang, matanya yang olahraga, Iya. Dok. Simpelnya cukup lah. Setiap minggu 3 kali, 30 menit, 30 menit, 30 menit. Itu Jalan cukup, Dokter, aja. ya? Itu Jalan at least, aja, jalan cepat ya? jalan, keluar keringat seperti itu. At least. Karena ternyata ada juga pakar yang mengatakan kalau kita olahraga kardio Ya. sangat teratur itu bagus untuk HDL kita supaya meningkat. Ya, jelas dong. Betul, Metabolisme yang meningkat, pembakaran racun itu kan dibakar, dibuang semuanya kan melalui keringat. Melalui keringat. Ya. Iya, Tempat-tempat iya, yang tadi juga aliran darahnya terhambat, kebuka. Kebuka lagi, Iya, oke. otaknya kita dari tadinya. Dan olahraga itu bisa meningkatkan juga serotonin, jadi senang, bahagia. Oh. Oke. Jadi nggak ilfil, nggak gampang sensitif, nggak Iya. gampang marah gitu. Nggak Iya. mudi. Iya. Poin yang keempat tadi apa, Dokter? Ya? Kayak yang keempat itu kalau kita lihat adalah bagaimana food supplement. Food supplement. Nah, Perlu vitamin. untuk minum vitamin. Jadi begini, orang Indonesia, orang Timur itu, kita ini kan nggak terbiasa makan 4 sehat dan 5 sempurna seperti di Barat. Saya sarankan terutama yang sudah di atas umur 20-an itu udah mulai meminum vitamin. Nah, vitamin sekarang beredar begitu banyak. Ada beberapa jenis vitamin, tapi yang saya sarankan karena itu waktunya terbatas. Yang pertama adalah ada multivitamin, ada vitamin antioksidan. Nah, jadi kalau saya sarankan, belilah vitamin yang ada tulisannya antioksidan. Kenapa antioksidan? Itu singkatan dari antioksidasi. Kalau multivitamin hanya vitamin biasa aja Pak untuk kesehatan. Tapi kalau antioksidasi, saya jelaskan begini.
ketika sel manusia tuh normalnya tuh berpasang-pasangan, positif dan negatif. Nah, sel ini ternyata bisa tercerai-berai, yang disebut dengan radikal bebas, free radicals. Penyebabnya dok? Nah, dari polusi, kemudian pola makan lemak, kemudian udah rokok, kopi, makanan-makanan yang kotor, kemudian gorengan dan lain-lain. Nah, ketika dia masuk ke dalam badan kita, ya itu kemudian selnya terlepas. Selnya yang negatif yang terlepas. Nah, tinggal sel positif, ini disebut dengan free radical. Nah, sel yang tinggal satu ini sangat sensitif menarik racun. Setelah dia menarik racun, dia akan diendapkan di dalam bagian tubuh manusia, dan yang paling banyak terkena dampaknya adalah pembuluh darah. Kita sebut dengan plak atau arteriosklerosis. Nah, makanya bukan sel-sel pembuluh darah kita normalnya kan elastis seperti balon. Tapi ketika ini ada plaknya atau kerak ya, plaknya itu kan jadi kaku kan. Jadi ada timbunan di sininya, itu plak kita sebut. Nah, kalau oksidasi itu pada logam itu kan karatan. Nah, ya sama. Apakah ini istilahnya seperti pembuluh darah kita karatan? Iya sama, pembuluh darah kita juga mengalami karatan, itu kita bisa arteriosklerosis. Kemudian ada yang disebut dengan plak. Nah, kalau plaknya itu timbul begitu, tidak akan menimbulkan sumbatan. Nah, kenapa? Karena ini banyak sel-sel radikal bebas. Bagaimana untuk menanggulangi ini? Nah, sel-sel ini harus dipasangkan lagi. Caranya, kita minum vitamin namanya antioksidan. Makanya, proses inilah kita sebut sebagai proses oksidasi, proses penuaan. Dampak dari ini apa? Dari minum vitamin antioksidan ini apa? Otomatis ketika vitamin itu masuk, ya vitamin ini akan memberikan ion negatif. Padahal vitaminnya simple, cuma 5 jenis. Kalau kita lihat isinya cuma vitamin C, vitamin A, beta karoten, selenium, kalsium, atau ada beberapa vitamin lagi. Enggak banyak. Tetapi ketika vitamin itu bersatu, ya dia akan fungsinya bukannya multivit, dia melarutkan dan menghancurkan plak-plak tadi tersebut. itu. Oke. Loh dok, bukannya kalau anti radikal bebas itu bisa dilakukan juga misalnya dengan duduk di samping air terjun? Bisa nggak itu dapat ion negatif? Kolam air misalnya. Ya. Itu cuma efek dari hormon kita aja. Tetapi kalau memang efek langsungnya harus. Jadi Makanya harus internal yang iya internal. di Vitamin kalau tubuh kita nggak minum vitamin tentunya jus buah, makan buah. Buah itu banyak sekali radikal antioksidannya. Iya. Wow. Oke. Iya. Buah-buah apa misalnya dok? Ya banyak macam lah. Segala Kalau macam pagi jenis. bisa kita semua. Makanya kalau pagi kita misalnya minum vitamin C melalui jeruk atau kemudian jus wortel, jus kemudian apel, papaya dan lain-lain. Itu buah itu semuanya adalah antioksidan yang bagus buat badan, dan juga membuat pH badan menjadi 7 sehingga buang air besarnya teratur Pertanyaan kalau pagi. terakhir sebelum segmen ini berakhir. Ada orang-orang yang merasa nggak perlulah minum vitamin kalau kita sudah menjaga makanan kita bagus, bergizi. Gimana Nah, tuh, itu Dok? mindset. Karena orang yang berbicara seperti itu, dia tidak bisa menilai dirinya. Yang harus bisa menilai dirinya nanti ketika laboratoriumnya ada nilainya. Jadi caranya bagaimana? Dengan apakah tes darah atau apa? Ya kita harus fair dengan tubuh kita. Jadi begitu. Kita bisa menilai diri kita sehat kalau sudah ada raportnya kan. Kalau raport kita bagus, kemudian kita nggak sakit, nggak itu ya boleh. Tapi pertanyaan kita bukan hanya dari pola makan dan minum, stres pun bisa mempengaruhi. Iya, kan? nanti kita mau bicara stres Iya. setelah break Wow, ya. good. Oke, pemirsa sekalian, kita akan belajar lebih dalam lagi dalam anti-aging di dalam Good News Program. Ya, saya yakin ini memberkati Anda. Jangan kemana-mana, hanya di Good News Program. Penyebab kematian terbesar di dunia sebetulnya stres. Efeknya baru ke jantung. Masih bersama dengan kami di Good News Program dalam topik yaitu anti-aging. Kembali bersama dengan Dr. Bambang. Dok, bicara poin yang terakhir, stress management. Oke. Nah, kita tinggal di kota yang besar seperti Jakarta, Iya. dan juga saya juga banyak ke kota-kota lainnya.
ada satu kemiripan sekarang dok, di mana-mana itu stress level tinggi banget gitu ya. Terutama kita yang tinggal di ibu kota. Orang bilang bahwa ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri. Sehingga Macetnya nggak stres ini ketolongan. sangat luar biasa. Bagaimana caranya menurut Anda supaya kita bisa manage stres ini? Oke. Kita bahas dulu ya, apa efek stres dulu. Ya. Di dalam Alkitab dikatakan hati yang gembira adalah obat. Adalah obat. Tetapi semangat yang patah mengeringan tulang. A merry heart is medicine, bukan like a medicine, but the broken heart dry bones. Nah, kenapa harus disebut tulang? Jadi seperti ini, ketika orang dalam kondisi under pressure atau stres, itu sekali lagi, kelenjar hipofisis, otak akan menghasilkan hormon yang namanya kortisol. 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 Oke. Nah, ketika hormon ini dirilis ke dalam pembuluh darah dan ke semua badan, akan terjadi penurunan metabolisme. Jadi kalau orang stres, kortisol. Meningkat. Nah, ada efek-efeknya tuh. Oke. Pembuluh darahnya menyempit. Makanya darahnya jadi naik. Naik darah tinggi. Darah tinggi. Oke. Kemudian begitu, kemudian sel-sel itu begitu mudah tercerai. Karena zat kekebalan tubuhnya langsung menurun. Kortisol ini menyebabkan fungsi dari tulang, sumsum tulang itu terjadi produksi sumsum tulang itu menurun. Wow. Efeknya apa dok? Nah, kalau kortisol itu bisa menurun, yang pertama pun keropos dulu. Kalau seandainya sumsum tulang itu produksi, dia kan pabrik sel darah merah. Ya. Kalau sel darah merahnya menurun, otomatis kan zat imunoglobulin, zat kekebalan darah, adanya kan di sel darah merah. Ya. Otomatis zat kekebalan tubuh kita merosot. Merosot. Nah, kalau zat kekebalan tubuh kita merosot, tentunya orang gampang sakit. Kenapa orang yang stres itu, survei membuktikan kalau kita lihat di orang-orang penderita kanker, banyak orang yang karena kepahitan, kemudian mereka karena begitu mudah ketika daya tahan tubuhnya turun, sel-sel itu berubah karakteristiknya. Jadi ini gabungan apalagi dengan radikal bebas Iya. tadi, stres Merusak. tadi gitu ya. Penyebab. Wow. Penyebab kematian terbesar di dunia sebetulnya stres. Efeknya baru ke jantung. Oh, jantung itu adalah triggernya berarti. Triggernya adalah stres, jantung Oke. Oh, adalah oke. rasa sakitnya. Oke. Rasa sakit harus ada penyebabnya. Penyebabnya adalah stres. Oke. Jadi Di badan aja. orang yang stres level tinggi gampang tua gitu dok? Gampang tua, gampang sakit, gampang apa saja. Kenapa? Karena hubungannya Kecuali gampang ke zat kaya. kekebalan tubuh. Nah, satu lagi penyakit yang harus diwanti-wanti. Ketika stres ini sudah tidak terkendali, maka timbul sebuah penyakit yang sedang marak selama 20 tahun terakhir ini, kita sebut autoimmune disease. Kenapa autoimmune disease itu terjadi? Ketika zat kekebalan tubuh kita turun sampai titik level yang terendah. Zat kekebalan tubuh yang seharusnya digunakan untuk melawan kuman, dia berubah fungsinya. Oh, bumerang, dia melawan sel-sel Sel-sel yang yang sehat. baik. Oh ya. Termasuk artritis, termasuk orang asma, kemudian bukan berarti asma penyebabnya autoimun, ya, tapi autoimun bisa menyebabkan tersebut. Zat kekebalan tubuh bisa menyebabkan apa saja, termasuk psoriasis, pernah dengar? Lupus bagaimana? Lupus itu autoimun Psoriasis dan apa? tidak ada obatnya. Psoriasis apa? Psoriasis itu yang gatal seluruh badan, tapi itu timbul hanya karena stres. Oh, gitu. Makanya untuk pasien-pasien yang seperti itu, dokter nggak pernah bisa mengobati. Mereka akan diberikan namanya imunosupresan. Obat untuk menaikkan kekebalan tubuh secara sintetik. Iya. Makanya orang bilang kalau udah nggak ada obatnya, udah deh buat dia senang aja deh. Nah, supaya ya. stresnya turun jadi dan kalau ini ya. padahal kalau diajak jalan-jalan, dibuat hatinya senang, sembuh lagi. Nah, autoimmune disease ini termasuk penyakit ginjal nephrotic syndrome, kemudian penyakit jantung kardiomyopati, segala penyakit yang tidak kita ketahui penyebabnya itu disebabkan nama zat kekebalan tubuh. Oke. Makanya ini harus hati-hati. Wow. Makanya Alkitab katakan bersukacitalah itu sebuah perintah. Itu kuncinya. Itu sebuah Melawan perintah. stres. Nah, dan the joy of the Lord Is It's my strength. Iya. Wow. Oh, jadi kita harus memilih, nggak mau stres, tapi mau sukacita, Life gitu. is a choice. Makanya kan ada kata-kata stress management. Who manage your feeling? Who manage your emotion? Diri kita sendiri. Lalu bagaimana menurut dokter cara manage stresnya? Gampang. Kalau buat saya kan pengalaman pribadi. Saya kalau udah stres, saya harus temukan cara bagaimana memanage diri saya. Diri saya diciptakan oleh Tuhan. Saya harus tanya sama Tuhan. Tuhan, saya sedang stres. Cara apa yang paling baik untuk memanage saya? Nah, kemudian Tuhan akan jawab, buat model kayak kamu, yang paling bagus adalah main musik, nak. Jadi kita harus ada Tanyakan ini ya. yang sama membuat kita dong, yang Ya, bos kita di yang atas. punya I manual. see. Jadi Manual setiap bukan orang ada mungkin yang berarti beda-beda. setiap orang beda-beda. Beda-beda. Mungkin ada orang yang kalau lagi stres dia mulai nulis.
Ada yang gambar. Ada yang gambar. Kalau Ada yang teriak, kalau stres teriak-teriak bagaimana? Oh. Jangan nanti sebentar lagi masuk Kalau FSAJ. teriak-teriak khotbah boleh. Tapi yang bagus, tapi jangan tandingan. Tapi kalau stres ketawa-ketawa, gila itu. sakit jiwa itu Gila. kan. Udah parah berarti. Iya, Iya. jadi Kayaknya saya kalau stres harus pergi ke satu tempat yang tenang gitu, ngosongin pikiran. ada yang window shopping. Window shopping, ada yang window belanja. aja dok. Window Kalau aja. beli beneran gimana? Boleh. Jebol dong. Asal ada anggarannya. Ada orang bilang kalau stres makan juga sama itu ya. Jadi gemuk. Ya itu yang makanya kita sebut manajemen gitu. Jadi harus Makan memanajemen. kalau dibilang stres makan boleh, tapi seberapa banyak makanan yang kita makan? Makanan apa yang mau kita makan? Kalau stres makannya tiba-tiba panggang babi terus setiap hari, makan kue tart dan lain-lain itu pasti merusak. Oh, jadi mengerti batasan-batasan apa yang menurut kewajaran rasional, irasional. Itu bagus banget ya. Jadi kalaupun misalnya obatnya stres kamu adalah makan, pilihlah makan wortel gitu ya, Iya. makan tomat, makan timun gitu ya dokter ya. Jangan makan hati, kalau makan hati berbahaya. Nah, sebelum kita break pemirsa, ada doa yang sudah terjawab dari seorang istri yang beberapa saat yang lalu mohon bantuan doa buat suaminya. Setelah kami doakan, dia mengirim SMS kembali dan berkata, "Shalom, terima kasih sebanyak-banyaknya atas dukungan doa untuk suami saya. Kami sudah kembali dari Penang dan Tuhan telah melakukan mujizat sehingga pemasangan ring berlangsung dengan baik. Puji Tuhan, Ibu." Pemirsa, masih adakah di antara Anda yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Anda perlu belajar bagaimana memanage stres Anda? Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian atau melalui email di doa@anugerah.net sebab tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap bersama dengan kami akan kembali lagi dalam Good News program. Ada orang berkata dalam bahasa Inggris, age gracefully, ya, menjadi tua di dalam kasih karunia akan Tuhan. Halo adik-adik, selamat datang di Pusat Bulu Tangkis Indonesia. Ini tempatnya para juara dunia latihan di sini. Saya dengan Gracia Polii, kalian boleh panggil saya Kak Grace. Nanti saya akan ajarkan gimana trik-trik, gimana tips-tips bermain bulu tangkis yang baik ya. Dan semoga saya berharap di sini juga kalian bisa menggapai cita-cita kalian, mimpi-mimpi kalian. Siapa tahu ada yang mau jadi pemain bulu tangkis kan? Gini, balik lagi aja. 1. Set, ya gimana maju? Nah. Saya adalah atlet bulu tangkis Indonesia dan saya saat ini berada di peringkat 4 dunia. Peringkat terbaik saya ada di 2 dunia di tahun ini juga, dan pertandingan yang paling berkesan dalam hidup saya adalah sewaktu saya bisa menjuarai Asian Games 2014. Dan juga saya bisa meraih beberapa Super Series di tahun 2015 dan 2016 juga. Dan itu menjadi pencapaian yang luar biasa dalam hidup saya. Tapi saya tidak mau berhenti di situ. Saya ingin mengejar prestasi-prestasi yang lebih baik lagi di kemudian hari. Passion saya dan tujuan saya dalam hidup adalah sewaktu saya bisa bermain bulu tangkis dan bisa membawa nama bangsa ini di kancah dunia. Dan di situ saya juga bisa membawa nama Tuhan yang sudah menaruh passion dalam kehidupan saya. Tujuan saya adalah menjadi juara dunia di bulu tangkis. Jadi saya berlatih, saya bekerja keras, saya mengorbankan setiap hidup saya untuk bisa bermain bulu tangkis ini. Dan tujuan saya ya saat ini ya memang untuk bisa menjadi berkat ya buat bangsa ini. Saya mendukung program Adikku Sayang ini karena memang saya dari hati tergerak untuk bisa melayani di sosial seperti ini. Dan Adikku Sayang ini memang juga ini adalah adik-adik kita ya. Mungkin mereka membutuhkan inspirasi, mungkin mereka membutuhkan wadah, dan supaya mereka bisa menanamkan nilai-nilai yang bagus dalam kehidupan mereka. Saya terbeban untuk bisa menjadi inspirasi buat mereka bagaimana dengan bermain bulu tangkis bisa membanggakan nama Indonesia, nama keluarga, dan terutama nama Tuhan. Saya melihat kalau mereka mau ingin lebih serius dan lebih menekuni, ada regenerasi dan ada bibit-bibit yang menurut saya ya bisa jadi pemain, mungkin nantinya bisa menjadi pemain handal di ke depan nanti gitu. Jadi ada bibit-bibit lah yang bisa kita ambil dan kita angkat ya untuk bisa jadi pemain bulu tangkis. Ini mereka harus diarahkan gitu. Jadi siapa tahu sewaktu kita arahkan mereka tertarik untuk bisa jadi pemain bulu tangkis dan mereka tertarik untuk lebih serius lagi, dan siapa tahu kita nggak pernah tahu gitu mereka bisa jadi seorang juara dunia next time-nya gitu.
Seperti saya, Anda pun bisa mendukung program Adikku Sayang. 1000 anak bisa. Anti-aging hanya di Good News Program. Langsung kembali kepada Dr. Bambang. Nah, Dok, ini untuk penutupnya. Ada juga cara penanggulangan penuaan dini dengan cara medis ya, Dok. Iya. Apa aja itu, Dok? Ya, sekarang banyak di pasaran, ya harus hati-hati karena banyak wanita yang mengambil jalan yang singkat karena mereka pengen cepat menjadi, hasilnya ada ya. Seperti suntik kurus dengan mesoterapi, kemudian botox, kemudian juga termasuk operasi, ya kemudian begitu pengobatan-pengobatan kayak pemutih, sel-sel stem cell dan lain-lain. Nah, saya cuma sarankan hati-hati. Jangan pergi ke tempat-tempat yang memang kita tidak pernah tahu ke legibilitasnya, artinya apakah tempat itu resmi. Kan banyak sekarang yang pergi ke salon-salon. Atau mereka cari tempat yang murah ya. Tempat yang murah, sangat hati-hati sekali, seperti itu aja. Sebab kalau memang semua proses-proses itu dilakukan dengan cara yang benar dan bahan yang benar, ya, contohnya kayak suntik kurus memakai lipoprotein dan lain-lain, itu saya rasa nggak ada masalah. Tapi harus hati-hati juga. Mintalah penjelasan memang ke dokter yang memiliki kompetensi untuk hal tersebut. Sedot lemak, Dok, bagaimana? Sedot lemak nggak ada masalah. buat Tapi saya. ada orang-orang yang habis sedot lemak terus nggak bangun lagi gimana? Dok? Di mana nyedotnya dulu nih? Biasanya memang sedot lemak itu kan sebetulnya sebuah terapi liposuction ya. Memang itu bagian dari dokter kosmetik, bukan anti-aging aja ya. Kosmetik. Jadi bedah kosmetik di tempat itu. Jadi di sedot lemak. Ada yang memang buat kecantikan, ada yang buat kesehatan. Saya rasa nanti harus Dibedakan khusus. dibedakan lagi. Tapi menurut dokter yang paling baik tetap adalah cara natural tentunya. Karena anti-aging ini bukan pengobatan kuratif atau pengobatan, tapi pengobatan preventif, pengobatan pencegahan. Ya. Biar bagaimanapun juga mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya. Ya, yang terakhir adalah pesan saya, pintar-pintarlah menjaga perasaan kita. Oleh karena itu betapa pentingnya saudara bersekutu dengan Tuhan. Amin. Karena ketika kita memiliki jalan keluar, ketika kita punya masalah, ketika kita mau bertanya apa saja, saya rasa sekali lagi Yesus adalah jalan. Dia akses, dia kebenaran, dia hidup, dia jawaban. Amin. Amin. Wow. Thank Terima you, kasih. dokter. Terima kasih, Kami Dr. sangat Bambang. diberkati. Terima kasih. Suatu berkat Iya. untuk Anda Lain bisa kali datang lagi ya, tampil Dok, lagi. sama Dr. Aisyah ya. Kalau diundang pasti datang. Pasti. Ya. Tapi nggak sampai 2 tahun lagi nggak kan? Enggak. Oke, puji nama Iya, Tuhan. baik. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Oke, pemirsa sekalian, Anda diberkati luar biasa ya, dan kita akan lihat bersama-sama dalam firman Tuhan. Kita buka dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama. Ini salah satu ayat yang menjadi favorit daripada saya, dan saya percaya ini akan memberkati Anda. Firman Tuhan mengatakan, perikopnya adalah persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jadi yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi firman Tuhan secara spesifik banyak juga loh berbicara tentang kondisi tubuh manusia gitu ya. Kondisi tubuh ini loh yang kelihatan. Namun hari ini kita belajar bahwa sebenarnya untuk menjaga sesuatu yang kelihatan ini harus dijaga dari dalam diri kita sendiri dulu pemirsa kita ya. Terutama dari hati, dari pikiran kita. Jadi bagaimana dengan Anda? Di dalam kehidupan kita tentu banyak tantangan ya. Nasihat daripada saya adalah kembali kepada Tuhan. Seringkali pada waktu kita menjadi lebih pandai, kita merasa bahwa aku sudah ngerti ini dan itu kok ya. Apalagi kalau misalnya Anda tergabung dalam begitu banyak WhatsApp group, Anda masuk dalam beberapa sosial media, Anda seringkali mendapatkan forwardan mengenai informasi-informasi tentang kesehatan. Tetapi saya percaya ini semua adalah baik, perlu kita baca, perlu kita mengerti, tetapi berhati-hati, cek dulu sumbernya. Benar nggak nih? Jangan-jangan ada hoax gitu ya, jangan-jangan cuma hoax. Yang mana orang-orang bilang harus makan ini dan makan itu, tetapi kemudian salah. Yang terpenting esensinya pada saat ini adalah kembali kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan adalah seperti Dr. Bambang katakan, Yesus berkata, I am the way, the truth, and the life. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan lain kepada Bapa selain melalui aku, kata Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita tahu bahwa pada waktu kita mau melayani Tuhan pertama-tama, tentu kita harus sehat dulu ya. Pada waktu kita dapat melayani Tuhan dengan segala macam tubuh, jiwa, dan roh kita. Saya percaya kalau hubungan seseorang dengan Tuhan itu baik, maka yang terjadi, tahukah Anda bahwa ingat nggak Musa pada waktu dia naik ke atas Gunung Sinai,
40 hari 40 malam Alkitab mencatat bahwa dia naik ke atas gunung itu. Dan pada waktu dia kembali, tahukah Anda pemirsa sekalian apa yang terjadi? Wajah Musa itu bersinar dengan sinar kemuliaan, ya. Artinya orang yang dekat dengan Tuhan, ya. Tuhan itu kan istilahnya punya satu sinar kemuliaan yang luar biasa. Syakinah glory gitu ya. Nah pada waktu kita bersekutu, kita menyembah Tuhan, kita berdoa gitu ya. Tahukah Anda bahwa bukan cuma di dalam tubuhmu, tapi di dalam jiwamu ada satu pancaran sinar kemuliaan. Ada air kehidupan yang mengalir daripada kehidupan saudara. Musa pada waktu dia turun, orang Israel mengatakan, kami nggak bisa lihat wajahmu Musa karena wajahmu begitu terang gitu ya. Seperti glow in the dark gitu loh ya. Kemudian Musa harus menutupi wajahnya baru bisa berbicara dengan orang Israel. Pemirsa sekalian bayangkan di tengah-tengah kehidupan yang begitu banyak tantangan ya. Mungkin Anda tinggal di kota atau mungkin Anda tinggal di desa justru. Tidak ada siapa-siapa di sana. Mungkin Anda stres karena Anda sendirian. Tetapi gunakan itu kesempatan pemirsa sekalian. Karena kita yang tinggal di kota, kita pengen sekali untuk kadang-kadang mempunyai keheningan sesingkat. Ya, hening sehari, hening 2 hari. Apapun yang terjadi, ya kadang-kadang manusia itu seperti itu. Apa yang kita nggak punya, kita merasa nggak puas. Tetapi apa yang kita punya, kita tidak menghargainya. Tetapi kembali kepada Tuhan. Saya percaya pada waktu Tuhan bekerja di dalam kehidupan Anda, ya rasa tua itu Anda akan terima dengan baik. Ada orang berkata dalam bahasa Inggris, age gracefully, ya menjadi tua di dalam kasih karunia akan Tuhan. Jadi kita menghargai usia kita menghargai tubuh kita, walaupun kita misalnya ada beberapa hal yang tidak kita bisa perbaiki, keriput sudah terjadi dalam kehidupan kita terima dan kita bersyukur kepada Tuhan. Karena bukan keriput ini yang menentukan jati dirimu, gitu ya. Bukan ukuran badanmu yang menentukan jati dirimu, tetapi siapa Tuhan yang kau sembah yang hidup dalam dirimu, itu yang akan menentukan jati dirimu. Anda diberkati dengan acara ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa saat ini, melawat pemirsa Good News Program, dimanapun saat ini engkau berada. Tuhan mengasihimu lebih daripada hidup. Kalau engkau mulai kehilangan jati diri, kembali kepada Tuhan. Bersekutu kembali kepada Tuhan. Dia adalah obat anti-aging yang terbaik. Maka Tuhan akan sanggup untuk membangkitkan kembali gairah masa mudamu. Dan Tuhan, saya percaya Tuhan, engkau akan bekerja dengan cara yang luar biasa di dalam kehidupan setiap pemirsa sekalian. Aku melepaskan berkat dan perlindungan dan juga kasih setia Tuhan selama-lamanya. Berkat Tuhan menyertai saudara, perlindungan Tuhan akan menyertai saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan bersama dengan saya katakan, amin, haleluya. Amin, amin. Ya pemirsa, satu tayangan luar biasa telah kita lalui bersama. Ya. Kami percaya pemirsa sudah belajar, sama seperti kami di studio juga belajar bersama-sama. Tiba saatnya untuk kami pamit undur dari hadapan pemirsa. Untuk bertemu kembali di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, dan jangan lupa untuk subscribe ya di channel YouTube kami dan juga di Facebook Anugerah Ministries. Ada tayangan-tayangan Facebook Live yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.